Malam telah tiba. Cahaya mulai meredup dan kegelapan menyelimuti setiap sudut ruangan. Jika kamu mendengar suara aneh, jangan abaikan. Mungkin itu bukan sekadar angin. Di sini, kisah-kisah yang tak terjelaskan akan hidup kembali. Bersiaplah, karena cerita kali ini mungkin akan menghantui malammu. Selamat datang di tempat di mana rasa takut bukan sekadar cerita. Ini adalah kisah misteri. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, berdiri sebuah pohon kepuh tua yang dikeramatkan warga. Tak ada yang berani mendekat setelah matahari tenggelam. Konon, pohon itu adalah tempat bersemayam makhluk halus yang dikenal sebagai sundel bolong, wanita berambut panjang dengan lubang menganga di punggungnya. Rani, seorang mahasiswa antropologi, datang ke desa untuk meneliti kepercayaan lokal. Meski diperingatkan oleh tetua desa, ia nekat menyentuh batang pohon kepuh saat malam tiba, sambil berbisik, "Kalau kau benar ada, tunjukkan dirimu." Malam itu, Rani menginap di rumah penduduk. Tepat pukul 2 pagi, ia terbangun karena mendengar suara perempuan menangis. Suara itu datang dari halaman belakang. Dengan rasa penasaran, Rani membuka jendela dan melihat sosok wanita berambut panjang berdiri menatapnya. Wajahnya pucat, gaunnya compang-camping, dan, ya ampun, ada lubang di punggungnya menganga, berdenyut seperti jantung. Rani membeku. Sosok itu tersenyum, menyeringai dengan deretan gigi hitam, lalu berbisik, "Sudah kamu panggil? Kini aku ikut." Sejak malam itu, Rani tak pernah lagi bisa tidur di tempat gelap. Bahkan siang hari pun, bayangan pohon kepuh selalu mengikutinya. Dan pohon itu kini tumbuh di halaman rumahnya di kota, meski sebelumnya tak pernah ada. Sejak pohon kepuh tiba-tiba tumbuh di halaman rumahnya di Jakarta, hidup Rani berubah. Ia menjadi gelisah, sering terbangun tengah malam dengan peluh dingin membasahi tubuh. Setiap kali menyalakan lampu kamar, ia merasa ada sosok lain di sana. Diam, menatap, menunggu. Suatu malam, listrik rumah mati. Dalam gelap, Rani meraba mencari lilin. Saat nyala lilin menyala redup, ia melihat sesuatu di cermin. Bayangan wanita bergaun putih berdiri di belakangnya. Wajahnya buram, tapi punggungnya masih berlubang menganga, kini mengeluarkan sesuatu seperti asap hitam. Rani memutar badan, tak ada siapa-siapa, tapi bayangan itu tetap ada di cermin, menatap balik dengan mata merah menyala. Perlahan, suara berbisik itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. "Panggilanmu belum selesai." Sejak itu, setiap cermin di rumahnya ditutupi kain hitam. Tapi bisikan tetap datang. Pohon kepuh makin tinggi, akarnya merabat ke lantai rumah. Dan suara tangisan perempuan makin sering terdengar dari dalam tanah. Rani mulai mencari jawaban. Ia menelusuri arsip-arsip kuno dan bertemu dengan seorang ahli spiritual tua bernama Mbah Wiryo di kaki Gunung Lawu. Ketika mendengar cerita Rani, Mbah Wiryo terdiam lama. Akhirnya, ia berkata pelan, "Pohon kepuh itu bukan sembarang pohon. Itu penjaga gerbang antara dunia." Dari ritual dan cerita leluhur, Rani mengetahui bahwa nenek buyutnya pernah menjadi penjaga pintu antara
dunia hidup dan dunia ruh. Tapi ia melanggar sumpah, membuka gerbang untuk memanggil kembali anaknya yang telah tiada. Sejak itu, kutukan turun ke garis keturunan mereka. Pohon kepuh yang tiba-tiba muncul di halaman rumah Rani adalah simbol bahwa gerbang itu kembali terbuka. Dan Rani, secara tak sadar, telah memanggil sesuatu yang tak bisa dikendalikan. Jika tak ditutup, dunia manusia dan dunia makhluk halus akan menyatu. Dan tidak semua ruh yang datang punya niat baik. Dengan bantuan Mbah Wiryo, Rani melakukan ritual penutupan gerbang di bawah pohon kepuh tepat tengah malam. Ia harus membaca mantra kuno dari kitab yang nyaris hangus, lalu menguburkan barang peninggalan leluhurnya, kalung dari zaman kolonial, di dasar akar pohon. Saat ritual berlangsung, tanah di sekitar pohon retak. Jeritan dari dalam bumi terdengar, diikuti bayangan yang keluar dan menyambar tubuh Rani. Tubuhnya terangkat, rambutnya melambai liar, dan matanya membelalak kosong. Namun di detik terakhir, Rani mengucapkan satu mantra terakhir. Aku mengembalikanmu ke asalmu. Gerbang ditutup oleh darahku. Pohon kepuh terbakar dalam api biru. Bayangan menghilang, tanah menutup kembali, dan sunyi menyelimuti malam. Rani terbaring lemas, tapi ia tersenyum. Kutukan itu berakhir.